Uang Rp10.000, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kita banyak jumpai di mana-mana. Siapa sih yang nggak tahu ini? Siapa yang nggak tahu uang ini gitu? Tapi lu semua pada tahu siapa wajah yang terpampang di uang ini. Frans Kaisiepo namanya. Beliau lahir di Papua, tepatnya di Biak, tahun 1921. 57 tahun mengabdi untuk Indonesia sebagai pahlawan yang sangat berpengaruh bagi kesatuan Republik Indonesia. Banyak dari kita yang mungkin belum mengetahui jasa-jasa dari Frans Kaisiepo itu sendiri. Di antara lain, beliau memiliki keberanian yang tinggi dalam menyanyikan lagu Indonesia Raya sekaligus mengibarkan bendera merah putih, bendera negara Indonesia itu sendiri, di hadapan tentara-tentara Belanda yang masih menduduki tanah Papua. Selain itu, beliau juga menghadiri konferensi Malini, tepatnya pada tahun 1946, dan beliau merupakan satu-satunya perwakilan dari Papua itu sendiri. Beliau juga melontarkan ide-idenya. Salah satunya ide dari Frans Kaisiepo adalah membuat nama Irian untuk Pulau Papua itu sendiri. Ikatan Republik Indonesia Anti Nederland, Irian, atau yang bisa dibiaskan artinya tanah yang sangat panas atau yang tandus. Begitu besar jasa-jasa beliau. Tapi apa balasannya? Apa? Kita pelajarin kah? Kita tahu kah dari sekolah? Apa yang kalian lihat dari uang ini? Siapa sih ini orang? Mukanya mirip monyet. Monyet. Emang kalian apa yang ngatain dia monyet? Kalian sudah sempurna kah? Nah, ini nih, masih banyak yang terjadi kasus-kasus seperti ini di Indonesia, khususnya yang menimpa kawan-kawan kami itu sendiri yang berada di timur. Ya, mereka sakit hati, dikatain monyet, diolok-olok, bahkan mendapatkan perlakuan fisik yang tidak wajar. Mereka juga manusia. Mereka juga punya hati, punya rasa, sama seperti kita yang tersebar luas dalam bumi ini. Tuhan yang kita percayai menciptakan suku, agama, dan ras yang tidak cuma satu, tetapi beragam, yang namanya suku, agama, dan ras itu sendiri. Kita juga harus memiliki rasa toleran yang tinggi. Ya gimana kalau tidak punya? Mau jadi apa negara ini? Pasti tidak bisa maju. Orang timur dinilai, dideskripsikan monyet. Sampai pahlawan kita pun yang tidak diketahui kebanyakan kita dari rakyat Indonesia sendiri dideskripsikan monyet, rambut keriting, bibir tebal, kulit hitam. Hanya itu penilaian kalian. Jas merah, jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Kuncinya itu. Dan untuk rasisme terhadap orang-orang timur, kawan-kawan dan saudara-saudara kita yang di sana, gimana? Bagaimana perasaan mereka saat membaca sila ketiga dan sila kelima? Sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia. Yang sila kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, mereka adalah rakyat Indonesia yang seharusnya mendapatkan keadilan seperti yang tertera dalam sila kelima.
Ya kalau begitu, mereka bukan rakyat Indonesia loh. Mereka itu bagian dari kita. Harus mendapatkan perlakuan yang sama, yang adil. Semua sama rata, sama rasa. Jangan malah tidak adil. Dikatain monyet pula. Aduh. Nangis hati mereka dong dengar itu. Mungkin di depan mereka ketawa-tawa. Mungkin di depan mereka biasa saja. Dalam hati mereka teriris-iris perasaan itu. Coba kalian pikir. Satu-satunya cara untuk ini adalah pengaplikasian Pancasila dari sila pertama sampai ke 5. Pengorbanan begitu besar demi Pancasila. Sekarang kita apa? Apa yang sudah kita lakukan untuk bangsa ini? Selain meniadakan orang-orang timur, mengejek-mejek orang timur. Ya memang tidak semua dari kita. Tapi rasisme sering sekali terjadi. Yang tidak diketahui sampai yang diketahui. Yang besar sampai yang tidak besar. Karena berlandaskan kulit hitam dan rambut keriting. Papua adalah surga bagi Indonesia. Dari sumber daya alam sampai sumber daya manusia. Pahlawan kita, Frans Kaisepo, yang berasal dari Papua, masih ingin bersatu dengan Republik Indonesia. Masih ingin hidup bersama-sama, berjuang bersama untuk memajukan negara ini. Bagaimana jika para pahlawan, terutama Frans Kaisepo, yang berasal dari timur, dari Papua, melihat sekarang kondisinya Papua ditiadakan? Artinya, tidak banyak orang yang menganggap Papua, memandang sebelah mata orang-orang timur, bukan hanya Papua. Bagaimana jika mereka melihat kondisi Indonesia sekarang? Frans Kaisepo terutama membela mati-matian agar Papua bersatu, sehingga membuat yang namanya Irian. Pikirkan, satu kita dulu, bercerai kita runtuh.